terakhir Profesor lokasi masjid sampai bulan atau minggu lalu berjumlah Rp21.744.000. Kemudian impor Jumat pada pekan kemarin berapa Rp4.106.000, sehingga semua berjumlah Rp25.850.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp5.840.500, sehingga satuan alokasi masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp20.9.500. Jazakallah khairan katsiran. Demikian keadaan lokasi masjid Al-Iqan Kedaraya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum selanjutnya pada saya kembali berhubung soal di masih banyak yang kosong, monggo kepada jemaah silakan untuk maju memenuhi dari satu sosok di depan yang masih kosong agar tidak rapi dan yang di belakang tidak melangkai. Selanjutnya bagi jemaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dinantikan terlebih dahulu selama berlangsungnya pada sholat Jumat pada siang hari. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera kita kembali kepada Bapak Ustaz Haji Jepurwanto MPDI. Silakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahumullah, untuk mengawali khutbah Jumat siang hari ini izinkanlah khatib untuk berwasiat mengajak diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa dengan berusaha melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Sungguh penting takwa dalam kehidupan ini, terutama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Demikianlah perintah Allah, maka berbekalah kalian dan bekal yang terbaik adalah takwa. Jamaah salat Jumat rahimahullah, saat ini kita berada di bulan Agustus tahun 2026. Bulan Agustus merupakan bulan yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia, karena pada bulan Agustus inilah pada 81 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan bersejarah, yakni bangsa Indonesia melalui Insiden Soekarno Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jamaah salat Jumat rahimahullah, barangkali ada banyak orang yang beranggapan bahwa kemerdekaan itu identik dengan kebebasan.
seolah kebebasan adalah puncak dari segala perjuangan. Padahal tidak semua kebebasan adalah tanda kemerdekaan. Bahkan kebebasan yang dilepaskan dari tanggung jawab bisa menabrak, bisa merampas hak orang lain, dan justru menjadi bentuk baru dari penindasan. Dengan alasan yang kurang lebih itulah kita perlu memikirkan ulang tentang makna kemerdekaan itu sendiri. Dalam pandangan Islam, kemerdekaan bukan berarti bebas tanpa batas. Islam tidak mengenal kebebasan yang liar, yang berdiri di luar batas nilai-nilai dan hukum. Sebaliknya, Islam memandang bahwa kemerdekaan adalah saat manusia tidak lagi diperbudak oleh rasa takut, entah itu takut kepada sesama manusia, takut kepada tekanan, rasa takut kepada kekuasaan, atau bahkan takut kepada pandangan orang lain. Rasa takut adalah bentuk penindasan yang paling halus. Ia tak melihat, tetapi bisa membungkam. Ia membuat seseorang menahan kata dan ucapan. Ia bisa membuat berhenti langkah dan membuat tidak punya pilihan. Ketika rasa takut menguasai, maka kebebasan pun menjadi semu. Dan selama rasa takut itu masih hidup dalam jiwa manusia, maka artinya kemerdekaan itu belum sepenuhnya hadir. Jamaah Allah, Al-Quran mengajarkan kepada kita semua untuk tidak takut kepada makhluk, tetapi hanya kepada Allah seharusnya kita rasa takut itu. Surat Ali Imran ayat 175 Allah berfirman, Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka adalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada jika kamu benar orang-orang yang mukmin. Ibnu Arabi menjelaskan ketika menafsirkan surat Al-Imran ayat 173 sampai dengan 178 bahwa rasa takut kepada selain Allah muncul karena seorang terpijak, terbentengi oleh dirinya sendiri, sehingga hatinya tertutup dan tidak mampu menyaksikan kenyataan yang sejati. Ia masih mengira bahwa makhluk memiliki kekuatan mandiri, pada sejatinya tidak. Ketakutan itu lahir dari keterikatan pada sebab-sebab lahiriah dan ketidakhadiran pandangan tauhid yang utuh. Sejatinya orang yang mengenal Allah sebagai al-wujudul haqqan, keberadaan yang sejati, yang hakiki, tahu bahwa semua makhluk adalah perantara, sedangkan yang benar-benar berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketakutan sejati hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada harta, bukan kepada kekuasaan atau apapun selainnya. Karenanya ayat ini menunjukkan bahwa rasa takut harus diarahkan pada tempat yang benar. Ketakutan yang tepat justru melahirkan ketenangan, bukan kegelisahan. Jamaah rahimahullah, marilah kita belajar dari kemerdekaan sejati
dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan seorang manusia diperintahkan untuk berdiri sendirian menghadapi kekuasaan yang paling kejam di zamannya, yakni Raja Fir'aun. Ia bukan sekedar raja, tapi ia adalah simbol dari ketakutan itu sendiri. Musa tahu resiko itu. Ia tahu Fir'aun bisa menangkapnya, bisa menyiksanya, bahkan bisa membunuhnya. Dan seperti manusia pada umumnya, Musa juga sempat merasa takut. Al-Quran menggambarkan rasa takut itu dengan jujur. Ia merasa gentar ketika para penyihir melemparkan tali-tali mereka. Ia pernah keluar dari kota dalam keadaan khawatir, menengok ke belakang. Bahkan sebelum menuju Fir'aun, berdasarkan surat Toha ayat 46, Allah langsung menguatkan hatinya. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dia Allah berfirman, janganlah takut kalian berdua, Musa dan Harun. Sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan melihat. Jazakumullah. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahwa rasa takut itu manusiawi. Bahkan para nabi, para wali-wali Allah pun merasakannya. Al-khawfu minal a'da sunnatullah fi anbiya'ihi wa awliya'ihi. Tapi di titik itulah letak ujian yang terjadi. Musa tidak menjadikan ketakutannya sebagai alasan untuk membatalkan tugas sucinya. Ia berjalan dan melangkah terus karena tahu bahwa yang bersamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita paham, merdeka bukan berarti tidak pernah takut. Tetapi merdeka adalah ketika kita tidak dikuasai oleh rasa takut itu. Ketika kita tetap melangkah karena percaya bahwa yang dimiliki kita lebih kuat dari apapun yang kita hadapi. Namun yang penting dipahami, tidak takut bukan berarti selalu berani. Takut adalah bentuk kehati-hatian yang muncul dari kesadaran akan bahaya. Sementara keberanian kadang justru muncul sebagai dorongan untuk menerobos bahaya. Jika tak disertai keimanan dan kesedihan, keberanian bisa berubah menjadi gegabah. Tidak salah kiranya bila dikatakan bahwa orang merdeka bukanlah orang yang nekat, melainkan orang yang tenang. Ia tidak dikuasai ketakutan, tetapi juga tidak dikuasai oleh dorongan saat untuk melawan. Ia memilih langkahnya dengan keyakinan, dengan perhitungan, bukan dengan dorongan adrenalin. Kisah serupa juga tampak dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika keduanya bersembunyi di Gua Hira, pasukan Quraisy sudah sangat dekat hingga bisa saja menemukan mereka. Dalam kondisi seperti itu, rasa takut adalah hal yang wajar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika salah satu dari mereka menundukkan pandangannya, niscaya mereka akan melihat kita." Namun Rasulullah menjawab dengan tenang dan keyakinan, "Ma wanuka ya Abu Bakrin bi isnainillahu salisuhuma." Bagaimana hukum wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang bersama mereka ada Allah sebagai yang ketiga. Ayat Al-Quran pun mengabadikan peristiwa ini dalam surah At-Taubah ayat 40.
Innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jamaahullah, dari kisah ini tampak jelas bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah, yakni bahwa tidak ada yang bisa mencelakakan dirinya kecuali dengan izinnya. Inilah puncak dari tawakal dan iman, menyadarkan diri seluruhnya kepada Allah, menyadarkan diri seluruhnya kepada Allah, bahkan ketika semua hal lahiriah tampak menentukan. Karena itu mari kita peringati, kita rayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81 ini dengan melepaskan diri dari rasa takut yang tidak pada tempatnya, tapi juga bukan dengan menjadi pemberani secara gegabah, tetapi dengan menumbuhkan ketenangan yang lahir dari keyakinan dan perhitungan. Keyakinan bahwa selama kita bersama Allah, tidak ada kekuatan manapun yang patut ditakuti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shlih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa shlih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa shlih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha